Jangan sampai melanggar karena bisa kena denda 100 juta rupiah dan juga penjara 1 tahun lamanya. Jangan ya, cuma gara-gara pengen deket-deketan atau pengen hangout keluar, udah deh nggak usah ya. Ya, untuk itu saat ini sudah ada koresponden CNN Indonesia Arman Helmi di Depok, Jawa Barat. Dan ada di sisi kanan kita. Halo Arman, good morning. Langsung saja nih kita sapa ya, Arman, good morning. Ini kalau saya lihat di belakang ini sepertinya sedang ada keramaian, begitu mungkin bisa Anda jelaskan. Ini bagaimana penerapan PSBB di Depok menuju ke Jakarta? Silakan. Ya, good morning Anissa pagi dan juga Iqbal. Pagi hari ini memang terlihat sedikit berbeda daripada hari-hari biasanya, di mana pagi hari ini di salah satu checking point atau posko checking point yang ada di bawah flyover atau di bawah jembatan layang Universitas Indonesia, di mana ini merupakan perbatasan langsung antara wilayah kota Depok dengan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, di mana pagi hari ini Anissa dan juga Iqbal, aparat kepolisian dari Polres Jakarta Selatan dan juga dari Polres Kota Depok bersama aparat gabungan TNI dan juga Satpol PP tengah melakukan kegiatan berupa himbauan, edukasi dan persuasi kepada pengguna kendaraan bermotor yang ini dari arah Jakarta. Kalau terlihat oleh kamera foto jurnalis Fikri Adin, kendaraan dari arah Jakarta saat ini sedang dicek, sedang diperiksa oleh petugas, di mana mereka melakukan pemeriksaan untuk pembatasan kendaraan seperti itu untuk pemberlakuan PSBB di Kota Depok yang mulai berlaku hari ini, di mana mereka juga memperhatikan untuk kendaraan umum misalnya Anissa dan juga Iqbal, angkot itu juga jumlahnya tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh ada penumpang yang duduk di samping sopir. Ya, bisa diperlihatkan mungkin oleh Fikri Adin, di sana ada salah satu angkot di mana penumpang yang duduk di bagian depan itu dipindahkan ke bagian belakang. Kemudian juga kendaraan bermotor atau pengendaranya yang tidak menggunakan masker, baik mobil ataupun juga motor, diberikan sanksi atau ya sanksi berupa teguran dan disuruh putar balik kalau untuk motor untuk membeli masker. Tapi di sini juga sepertinya ada petugas yang disiapkan untuk menjual masker seharga Rp10.000 seperti itu. Dan untuk mengetahui seperti apakah kegiatan PSBB di Kota Depok, bersama saya saat ini sudah ada Kasat Lantas Polres Depok, ada Pak Sutomo, ya, Pak Dr. Ade Sutomo. Pak Sutomo, selamat pagi, good morning Pak. Selamat pagi. Ya, Pak Sutomo, ini kan pemberlakuan PSBB hari pertama di Kota Depok sendiri. Pak Sutomo, Anda melihat sejak tadi pagi apakah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kebanyakan memang tidak menggunakan masker atau mungkin ada pelanggaran yang lain yang Anda temukan? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSBB di wilayah Depok diberlakukan mulai tadi malam 00 dan sekarang kita terlihat sedang ada penyaringan kendaraan-kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang dari DKI mau ke Depok. Kita posisi ada di Lenteng Agung, dan kalau memang kita dapatkan pengendara motor yang tidak pakai masker, kita kalau masih ada masker kita kasih masker. Tapi kalau memang ada yang naik motor berboncengan, kita suruh turun, kita carikan angkot di belakangnya untuk dibawa sampai ke tujuan. Berarti Pak, ini sudah dalam bentuk tindakan atau masih dalam bentuk himbauan persuasif seperti itu? Ini merupakan langkah-langkah dan tindakan dari kita menghimbau kepada masyarakat supaya masyarakat kita menjaga keselamatan. Karena dengan masyarakat itu sehat dan selamat, kita ikut senang, keluarganya senang untuk Indonesia. Pak Sutomo, ini mungkin masih banyak masyarakat awam yang bertanya-tanya, PSBB di Kota Depok artinya apa Pak? Apakah kendaraan masih bisa melintas keluar masuk dari Jakarta menuju Depok atau mungkin ada jam-jam tertentu sistemnya buka tutup atau bagaimana? Jadi yang dimaksud PSBB itu kita mengadakan pembatasan sosial secara skala besar. Intinya kalau mobil angkot yang lewat itu dia boleh membawa penumpang tapi 50%. Untuk mobil sedan depannya pengemudi, belakang penumpangnya 2. Kalau untuk mobil yang minibus begitu Pak, bagaimana? Minibus yang isi 12 diperbolehkannya hanya 6. Yang 6 kalau memang terpaksa ada, kita turunkan, kita carikan angkot yang di belakangnya.
Pak, ini setiap checking point yang ada di Kota Depok, itu Wali Kota Depok mengatakan ada 20 checking point. Nah, untuk di checking point ini ada berapa personil yang diturunkan begitu, Pak? Jadi betul apa yang dikatakan tadi, checkpoint yang ada di Depok itu ada 20 titik. Masing-masing titik gabungan dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, dan Dikes dari Kesehatan, itu ada 25 personil. 25 personil. Untuk berlaku atau jam bekerja daripada checking point ini, apakah 24 jam secara bergantian shifting atau bagaimana, Pak? Kita sampai aktivitas selesai, pertama jam 6 sampai jam 2 sampai jam 9. Pak, kalaupun misalnya ini ada tindakan ya, apakah ada denda atau sanksi lain sebagai bentuk ketegasan begitu? Jadi kalau ada tindakan, masyarakat nggak pakai masker, kita berikan masker. Kalau memang masih ada, kalau memang nggak ada, masyarakat diturunin, nanti dikasih masker. Terima kasih Pak Sutomo, selamat bertugas kembali bersama teman-teman. Selamat pagi. Ya, sanksi memang diberikan belum begitu tegas sepertinya. Jadi kalau misalnya ditemukan ada pengendara yang tidak atau belum menggunakan masker, maka petugas dari checking point ini akan memberikan teguran. Kalaupun masih tersedia masker, tadi seperti yang sudah disampaikan, akan diberikan masker ataupun juga diberikan alternatif kendaraan umum yang mungkin ada di belakangnya. Jadi kalau misalnya berbonceng dua, satu tidak menggunakan masker, maka satunya bisa diturunkan untuk naik kendaraan umum atau angkot seperti itu. Jadi memang PSBB di Kota Depok sendiri diberlakukan mulai hari ini, dan Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini, pemerintah Kota Depok juga membuat atau mensiasati adanya atau membuat yang namanya kampung siaga. Nah, kampung siaga antar RW ini dibuat untuk berkoordinasi antar RW yang satu dengan RW yang lain. Jadi kalaupun misalnya ada tamu atau pengunjung yang datang ke wilayah Kota Depok dalam 1 kali 24 jam, maka aparat RW dan RT bisa mendata dan melaporkan itu. Dan juga untuk PSBB ini sekali lagi hampir mirip dengan DKI Jakarta sebenarnya. Jam-jam pemberlakuan pasar tradisional itu diatur sedemikian rupa, dibuka pada pukul 3 pagi sampai 3 sore. Kemudian juga untuk toko eceran itu dibuka mulai pukul 6 pagi sampai dengan 6 sore. Sementara untuk grosir, hypermarket, supermarket, dan midi market itu dimulai pada pukul 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kemudian himbauan-himbauan yang lain juga hampir sama. Wali Kota Depok menyerukan warga Depok untuk tetap berdiam diri di rumah, memberlakukan work from home, kemudian juga diperbolehkan keluar dari rumah jikalau memang kegiatan tersebut sangat penting untuk dilakukan untuk keperluan logistik, untuk membeli obat-obatan atau menuju ke fasilitas kesehatan seperti itu. Jadi diharapkan warga Kota Depok juga ikut mematuhi aturan PSBB yang diberlakukan oleh Kota Depok sendiri. Kita kembali ke Anissa dan Iqbal di studio. Baik, Arman Helmi melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Ternyata tidak terlihat ya adanya PSBB di sana, malah cukup ramai sekali. Apalagi tadi kepolisian mengatakan bahwa tidak ada tindakan khusus begitu, tetapi kalau misalnya ada yang melanggar malah dikasih masker. Nanti orang malah berebutan itu mendapetin masker, udah susah gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak gitu ya. Jangan sampai juga nih kita nanti sampai ke checkpoint lalu diturunin karena nggak boleh terlalu banyak di dalam mobil. Akhirnya harus jalan kaki. Betul, lebih capek kayaknya. Lebih Mendingan di capek. rumah aja ya.